Good job. Super dope. Hey guys, it's Nessie and how are you guys? Gimana kabarnya? Semoga masih semangat untuk menjalani minggu ini. Hari ini aku lagi mencoba suasana baru, tepatnya di luar, di halaman belakang rumah. Karena cuacanya lagi enak banget, kayak adem tapi cerah. Ada angin sepoi-sepoi tapi kayak sedikit panas. But it's okay as long as you're hydrated. Which reminds me, sebentar. Let me get my drink. Cepet ya kalau lewat YouTube Magic. Pocari Sweat never fails us. By the way, ngomong-ngomong tentang Pocari Sweat, kemarin itu aku ngeliat di sosial media tentang acara bintang SMA mereka, a talent show. Dan itu yang ngasih aku inspirasi untuk video kali ini, dimana kita akan membahas tentang bakat, talenta, talent. Oke, nggak segue-nya kayak karena di video kali ini kita akan membahas tentang anak-anak Indonesia yang bakatnya mendunia. So without any further ado, let's get to the list. Kenapa ini aku masih pegang? Okay, where should I put it? Enaknya tuh di sini ya, kayak ngambilnya tuh gitu, enak. Tapi berhubung tidak ada, jadi kamu di bawah aja dulu ya. So sebelum masuk ke bahasannya, aku mau tanya sama kalian. Please komen di bawah sekarang juga, apa talenta terpendam kalian? Kayak, adakah sesuatu yang menurut kalian kayak, ini gue jago banget? Coba komen di bawah. Atau sesuatu yang kalian lakukan yang sering banget dipuji sama orang. Kalau misalkan kalian jago dengan humor gitu, kalian jago bikin jokes, mungkin jokes bepak-bepak, nggak apa-apa. Coba komen di bawah. Salah satu hal yang dari kecil aku sering banget dapet pujian atau kayak menang lombanya itu adalah storytelling. Jadi kayak sejak aku SD, itu lomba-lomba di mana kita kayak harus menceritakan sebuah cerita kepada adik-adik kelas. Kayak kita masih kecil sebenarnya, tapi harus menceritakan ke yang lebih kecil. Itu aku hampir selalu menang. Dan setiap aku habis menang lomba, aku pulang terus aku bilang kayak, aku menang storytelling. Papa mama aku cuma bilang kayak, ya pantes sih, kamu kan suka banget ngomong gitu. So komen di bawah kayak talenta kalian coba. So orang-orang Indonesia yang bakatnya mendunia. Kita akan mulai dengan Joey Alexander. Joey Alexander atau Josiah Alexander Sila adalah seorang remaja kelahiran Bali 25 Juni tahun 2003. Lahirnya 2003 guys. Yang sukses banget menjadi pianis jazz terkenal. Sejak usianya 7 tahun guys, Joey ini sudah menguasai banyak banget teknik piano jazz. Dan yang paling menarik, dia ini awalnya otodidak, jadi kayak nggak ada yang ngajarin, dia belajar sendiri. Nah pada 12 Mei tahun 2015, waktu dia masih umur 11 tahun, Joey merilis albumnya yang berjudul My Favorite Things. Nah album perdananya ini mendapatkan 2 nominasi Grammys untuk 2 kategori, yaitu Best Instrumental Jazz Album dan Best Jazz Solo Improvisation. Nah, Joey juga merupakan artis Indonesia pertama yang masuk dalam US Billboard 200 dengan peringkat 174 pada 30 Mei tahun 2015. Nah, selain itu, Joey ini juga pernah perform satu panggung sama Adele, Taylor Swift, Ed Sheeran, Bruno Mars, dan lain-lain di acara Grammy Awards tahun 2016. Nah, nggak sampai di situ, kalian pikir kayak, udah ini udah terlalu bertalenta anak ini. Joey juga berhasil meraih Grand Prix First International Festival Contest of Jazz Improvisation Skill yang diselenggarakan pada 5-8 Juni tahun 2013 di Ukraina. Dan pada festival musik itu, Joey adalah peserta yang paling muda dan dia berhasil mengalahkan 43 peserta dari berbagai negara di dunia. My Indo pride just go. Next ada Marsha Cikita Fauzi. Marsha Cikita Fauzi yang lebih dikenal sebagai Ciki Fauzi adalah seorang animator, penyanyi, pelukis, aktris, dan aktivis. Ciki ini lahir di Jakarta pada tanggal 28 Januari tahun 1989 dan dia ini anaknya selebriti Indonesia Ikang Fauzi dan Marissa Haque. Nah awalnya Ciki ini mau kuliah di ITB jurusan seni murni, tapi dia nggak mendapatkan persetujuan dari orang tuanya. Akhirnya dia berkuliah di Multimedia University Selangor, Malaysia, dan pada pertengahan tahun 2000, dia magang di Lekupak Production. Ya, ini rumah produksinya kartun Upin Ipin, dan dia magang di sana sebagai salah satu animatornya. So she's doing really well, dan aku nggak sabar untuk melihat lebih banyak cerita-cerita sukses dari animator-animator Indonesia. Semoga lebih banyak animasi-animasinya yang mendunia. Next
Next ada Bayu Santoso. Bayu Santoso ini adalah seorang mahasiswa Institut Seni Indonesia Yogyakarta, jurusan Desain Komunikasi Visual. Nah, pada tahun 2014 guys, si Bayu ini sempat menjadi perbincangan di berbagai media nasional dan internasional. Kenapa? Nah, kalau kalian ingat ini sempat ramai banget karena dia yang waktu itu masih menjadi mahasiswa semester 3 berhasil memenangkan lomba desain cover album yang diadakan oleh Maroon 5. Ini cover album untuk album mereka V atau ini 5? V or 5? Mungkin 5 ya, kayak Maroon 5. Kecuali kalau jadi kayak Maroon V, nggak nyambung. Nah, karena karyanya yang super keren itu, Bayu ini berhasil memenangkan 2 tiket konser Maroon 5 yang bisa digunakan di negara mana aja, berbagai macam koleksi souvenir Maroon 5, juga sejumlah uang. Dan desainnya keren banget, ini kayak tiger, tapi somehow, walaupun ini cuman kayak mukanya harimau, aku ngerasa kayak ada touch Indonesianya. Mungkin karena warnanya kayak resembles, mirip banget sama batik nggak sih? Soalnya biasanya kan harimau kayak oranye-oranye gitu, ini lebih kayak coklat, hitam, putih. Beautiful. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Next ada Andre Surya. Nah, kalian pasti tahu kan film Transformers, Iron Man, Star Trek, atau Indiana Jones. Nah, film-film layar lebar yang sangat mendunia itu rupanya juga adalah beberapa hasil dari karya anak bangsa Andre Surya. Andre ini lahir di Jakarta tahun 1984 dan dulunya dia sempat berkuliah di Universitas Tarumanegara, jurusan Desain Komunikasi Visual selama 1 tahun. Nah, ini nggak dilanjutin sama dia karena katanya dia memilih untuk bekerja sebagai digital artist. Bakat desain ini memang sudah dia asah sejak duduk di bangku SMA secara otodidak sendiri guys. Dia belajar sendiri. Nah, berkat bakat luar biasanya itu, Andre ini bisa menjadi salah satu animator yang tergabung dalam proyek-proyek film yang super besar. Film-film mancanegara. By the way, aku mulai mengingat kenapa aku tidak biasanya syuting di luar ya. Panas juga. I need my boosting. Nah, selain itu, Andre ini juga mendirikan sekolah animasi ESDA, Inspire School of Digital Art, di Alam Sutra BSD. So freaking cool. Dan sekali lagi dia mulai pas dia masih SMA. Super awesome. Next ada Dagi Mandagi. Abi Ray Krishna Mandagi, atau yang dikenal juga sebagai Dagi, adalah seorang musisi asal Manado, Sulawesi Utara, yang tergabung dalam grup band The Temper Rock. Nah, salah satu lagu dari rock band indie asal Australia ini menjadi soundtrack dari film terkenal 500 Days of Summer. Aku kayaknya nonton film itu 10 tahun yang lalu, tapi hati aku masih sakit sampai hari ini. Nah, meskipun indie, Dagi ini menjadi salah satu penyanyi yang disukai banyak banget remaja di Australia. Dan selain itu, Dagi juga pernah berkolaborasi dengan Steve Angelio, salah satu personilnya Swedish House Mafia, dalam lagunya Wasted Love pada tahun 2016. Good job, super dope. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Next ada the one and only Rich Brian Emmanuel. Now let me tell you in advance bahwa judgement aku akan sedikit bias terhadap Brian karena aku kenal dia sudah bertahun-tahun lamanya. Salah satu my OG YouTube friends. Tapi Brian Emmanuel Suwarno lahir di Jakarta, Indonesia tanggal 3 September 1999. Yes, umurnya baru 20 tahun. Dia adalah seorang penyanyi rap dan penulis lagu dari Indonesia. Brian pertama kali merilis singlenya yang berjudul Living the Dream yang diproduksi oleh DJ Smokey pada 17 Agustus tahun 2015 di akun YouTube-nya. Tapi single keduanya lah yang nge-boom banget, pasti kalian inget That Stick, dan itu dirilis pada Maret tahun 2016. Aku masih inget banget Brian nge-share tentang lagu dan video itu pas view-nya belum kayak dan bahkan pada saat itu aku mikir kayak, oh ini such a banger, bakal banyak banget yang suka. Tapi obviously nggak ada yang expect kayak sebanyak itu yang suka. But it was such a cool song, don't you think? Dan sejak saat itu, of course, he went on such a massive journey and I'm super proud of him. Lagu-lagunya setelah That Stick pun nggak kalah bagus sama hit yang pertama. Absolutely love and appreciate the art that he's making. And I wish him the best of luck with everything. Gila banget, kadang-kadang aku kayak emotional sendiri. Aku ingat banget berdiri sama dia di Funfest tahun 2016. Dari jauh ngeliat ke panggung Funfest. Waktu itu beberapa teman kita lagi perform dan kita ngeliat dari jauh kayak sambil ngobrol. Aku ingat dia nyeritain aku kenapa dia nggak bisa datang ke salah satu acara YouTube karena dia habis dibaptis. Terus dia nunjukin aku video dia dibaptis, tapi diedit gitu. Emang dari dulu nyantrik guys orangnya. Bahaya kayak satu hari kita ngeliat ke panggung Funfest di mana orang-orang lain perform, and the next thing we know he's on to bigger stages.
can't be more proud. Apa kalian juga fancy Brian? Coba komen di bawah. Tell me, apa lagu Brian favorit kalian? Komen di bawah. Oh, dan baru-baru ini Brian juga masuk ke dalam nominasi Top Social Artist of the Year pada Billboard Indonesia Music Awards. Congrats! Oke guys, dan yang terakhir ada Chris Lesmana. Nah, kalian tahu dong mobil Volkswagen atau mobil kodok? Pada 2012, mobil produksi Jerman ini pernah dinobatkan sebagai World Car of the Year 2012 di New York International Auto Show. Yang membuat kita anak-anak Indonesia bangga adalah salah satu dari 3 perancang mobil super cute ini adalah anak bangsa, Chris Lesmana. Dilansir dari Autosia.com, desain VW Up berhasil menyisihkan 34 mobil lainnya hingga akhirnya mereka meraih penghargaan tersebut. Dan sampai di situ ternyata VW Up ini bukan satu-satunya yang dirancang sama Chris. Pria asal Bandung ini juga merancang VW New Beetle 2011 yang sampai sekarang masih kita sering lihat berlalu lalang di jalanan. Aku dari tadi bilang VW, VW. It's German, Volkswagen. So cool. Nah, gimana menurut kalian? Keren-keren banget nggak orang-orang yang kita bahas hari ini? Menurut aku video ini sangat menginspirasi, bahkan menginspirasi aku kayak, wow gila. Semua tuh pasti bermulai dari sesuatu, dari talenta, dari bakat, dan kita nggak tahu di mana kita bakal end up. Nah, aku punya beberapa kiat-kiat juga buat kalian yang mau menunjukkan talenta tapi bingung dari mana. Yang pertama adalah we all gotta start somewhere. Kita harus pokoknya mulai. Kalau misalkan tidak pernah dimulai, nggak akan menuju mana-mana gitu. Pokoknya mulai itu penting banget. Aku personally juga lihat dari teman-teman aku yang akhirnya besar di YouTube atau mereka menjadi penyanyi. Ada momen-momen dimana kita kayak mencari opportunity, semua kesempatan yang kita bisa dapatkan kita coba. Kayak kalau misalkan, tadi acara Bintang SMA itu menurut aku juga salah satu tempat yang baik untuk memulai. Karena we all gotta start somewhere. Kita semua harus mulai dari sesuatu. Yang kedua, gengsi itu cuma merugikan kita. I swear to God. Kalian mikirin kayak, aduh nanti gue dicap ini, gue dicap itu, nanti aku diomongin sama ini, itu, ini. Sumpah, ketika kalian sukses, kalau kalian sukses, dan ketika kalian sukses, orang-orang yang sama yang kalian pikir bakal mencemooh kalian, bakal baik banget sama kalian. Sumpah, sis bro. So, gengsi cuma merugikan kita. Yang ketiga, semua orang tuh punya X factor sebenarnya. Semua dari kita punya faktor X sendiri-sendiri masing-masing. Dan misalkan kalian merasa kayak oke, saya belum terlalu jago ya, terus asah. Karena aku percaya bahwa semua orang tuh punya faktor X-nya masing-masing. Yang keempat ada konsistensi. Ini penting banget. Banyak orang yang bertalenta, banyak banget orang yang punya the most amazing talents, tapi nggak bisa konsisten. Karena semuanya ketika kalian melakukan sesuatu untuk waktu yang cukup lama, kalian ulang dan ulang, kalaupun kalian di awal tidak jago, lama-lama kalian jadi jago. Bisa karena terbiasa. Konsistensi di semua hal itu penting banget. Note that. Dan yang terakhir adalah gagal hanyalah kesuksesan yang tertunda. Aku tahu banget banyak dari kalian yang kayak, ini kata-kata lama banget, gagal adalah kesuksesan yang tertunda. Tapi itu bener banget. Kalau kalian tanya semua orang sukses, pasti mereka bakal bilang, iya saya pernah gagal. Berkali-kali saya gagal. Tapi balik lagi ke yang pertama, kita tuh harus mulai dari sesuatu. Brian dulu bikin memes, bikin video, dia jago banget bikin video. Kalau kalian belum pernah ngeliat short videosnya Brian yang zaman dulu, editannya tuh kayak, dan dia waktu itu masih kecil banget guys. Aku sampai kaget-kaget, aku tuh sering banget kayak line dia. Dulu masih sering banget pakai line. Aku kayak, wow ini video bagus banget, kayak you did such a great job segala macam. Karena emang sebagus itu. Tapi dia terus mencoba mengeksplor apa talentanya segala macam. Dan akhirnya dia sukses dalam suatu hal. Kalau misalkan dia tidak pernah memulai apa-apa, mungkin dia nggak akan sampai di titik dimana kayak, oh ternyata saya jagonya di sini gitu. Jadi gagal itu adalah kesuksesan yang tertunda. So yes, balik lagi ke acara Bintang SMA. Aku mau suggest kalian, aku mau kalian untuk explore talenta kalian dan ikutan Bintang SMA 2020. Gampang banget, kalian cukup rekam bakat apapun yang kalian punya. Nggak harus kayak nyanyi, nggak harus kayak acting. Semua bakat yang kalian punya, rekam. Boleh sendiri, boleh juga sama teman-teman. Sertakan produk atau ornamen dari Pocari Sweat di dalam video kamu. Yap, bisa logo, bisa jaket, apa aja. Abis itu upload video kamu ke Instagram atau Twitter. Pakai hashtag Bintang SMA 2020. Dan jangan lupa mention dan tag @PocariID. Kamu juga bisa langsung upload di website. Linknya bakal aku taruh di description. Guys, I do believe in you. Aku percaya banget pemenang Bintang SMA 2020 tuh harus neroris. Ayo guys, go out there and make us all proud. Dan sebelum aku akhiri video ini, aku mau tanya sama kalian, talenta kalian apa? Dan tahukah kalian orang-orang berbakat Indonesia lainnya yang bakatnya diapresiasi dunia? Coba diceritain di bawah. Dan komen di bawah ide-ide buat video-video selanjutnya. Ingat, mengejar mimpi itu butuh usaha. Tapi tenang aja, Pocari Sweat yang akan selalu menemani kalian mengembangkan bakat, mengejar mimpi, dan jadilah Bintang SMA 2020. Sweat for dream. But other than that,
I hope that you guys enjoyed this video. Kalau misalkan kalian suka videonya, klik like-nya, follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget, Nessie Judge aja. Dan subscribe ke channel ini juga, nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru, karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye-bye guys! Good luck dan menangin Bintang SMA 2020. Bye! Yes, where should I put this? Mesti ditaruh di sini nggak sih, kayak taruh meja gitu, tapi nggak ada meja jadi. Where should I put you?